Umumnya masyarakat di NTB mereka adalah petani, tetapi hari ini lahan pertaniannya sudah menyempit karena banyaknya pembangunan proyek dari kepentingan dari elit berjuasi hari ini. Masyarakat NTB tidak membutuhkan adanya sirkuit, kawan-kawan. Ya kawan-kawan, saya mewakili kaum perempuan untuk menyampaikan orasi. Kita buktikan hari ini bahwa perempuan itu tidak hanya bertugas untuk menyebut hasil dari keputusan-keputusan kawan-kawan, tapi kawan-kawan perempuan juga bisa berjuang bersama rakyat lainnya. Hari ini kita lihat ketimpangan sosial tidak berlaku hanya kepada kaum perempuan maupun kaum laki-laki, karena kapitalisme hari ini tidak pernah memandang gender, kawan-kawan. Kawan-kawan masih semangat? Pemerintah kita hari ini hanya mengandalkan investasi dalam hal pembangunan negara, kawan-kawan. Bisa kita lihat di beberapa wilayah, terutama di NTB, di Lombok, hari ini investasi sangat masif-masifnya. Dan rakyat seringkali tergusur, kawan-kawan. Di Lombok Tengah, akibat dari pembangunan KM Mandalika, hari ini masyarakat sangat banyak kehilangan pekerjaan, kawan-kawan. Karena umumnya masyarakat di NTB mereka adalah petani, tetapi hari ini lahan pertaniannya sudah menyempit karena banyaknya pembangunan proyek dari kepentingan dari elit berjuasi hari ini. Masyarakat NTB tidak membutuhkan adanya sirkuit, kawan-kawan, tapi hari ini dipaksakan di Lombok karena melihat potensi daerahnya dari segi pariwisata, dari segi ketahanan pangan dan lain sebagainya. Pemerintah memilih Lombok sebagai salah satu tempat untuk membuat investasi besar, mendatangkan investasi besar. Di Pulau Sumbawa kita lihat hari ini masyarakatnya beramai-ramai menanam jagung, kawan-kawan. Itu akibat dari program pemerintah juga. Tapi kalau kita melihat dari segi kesejahteraan, masyarakat maupun Sumbawa tidak mendapatkan kesejahteraan, kawan-kawan. 5 hektar pun mereka tanam jagung, mereka tetap menjadi petani yang miskin. Karena pemerintah tidak menyediakan pabrik untuk rakyat mengolah hasil pertaniannya, kawan-kawan. Pemerintah hanya tahu investasi yang masuk, dan pemilik dari pabrik-pabrik yang ada di Pulau Sumbawa itu bukan masyarakat Sumbawa asli ataupun Bima asli, tapi yang mempunyai pabrik itu adalah orang-orang dari luar negeri, kawan-kawan. Itu adalah kesepakatan dari pemerintah kita. Jadi bisa kita simpulkan negara ini hanya dibangun dari investasi dan pajak, karena di beberapa daerah pajaknya sangat tinggi. Dari segi upah layak juga di Nusa Tenggara Barat hari ini memang buruhnya tidak sebesar di Jakarta, tapi dari segi penghasilan petani, dari segi penghasilan buruh pabrik yang ada di Mataram meskipun sedikit, itu penghasilannya hanya kisaran 2 jutaan, kawan-kawan. Upah minimum regionalnya hanya 2.500.000, sedangkan biaya perguruan tinggi di beberapa daerah di NTB itu melebihi angka 5 juta. Jadi hari ini kita lihat keberpihakan Indonesia tidaklah pada bagaimana memajukan pendidikan dan bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Kami dari Barisan Masyarakat Indonesia juga di berbagai wilayah hari ini turut menekankan kepada pemerintah